Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fathul Muin. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS, khususnya di kelas 7. Mari anak-anakku semuanya, simak videonya sampai selesai. Baik, anak-anakku semuanya, kita masuk di bab 2, yaitu tentang merenungkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama adalah menelaah fenomena alam semesta sebagai tanda-tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Yang kedua, menguraikan terjemahan Al-Quran Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ini surat ke-91. Di ayat 1 sampai 10, kemudian ada juga surat Ali Imran ayat 190 dan sebuah hadis riwayat dari Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian setelah itu nomor 3 menelaah isi kandungannya. Tadi ada surat Asy-Syams, surat Ali Imran dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang keempat adalah mengimplementasikan ya sikap mensyukuri nikmat, kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya apa saja ya yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada poin A, B, dan C. Poin A adalah Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada surat Ali Imran ayat 190 tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Sama ya. Asy-Syams dan Ali Imran itu tentang kekuasaan dan rahmat Allah, dan satu lagi hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah juga sama tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menerapkan isi kandungannya. Ya, isi kandungan dari surat Asy-Syams, Ali Imran dan hadis riwayat Bukhari tentang kekuasaan dan Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, berikutnya adalah kita baca ya, surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ada yang siap membaca? Baik, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yahshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama dhahaha wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqal alim. Berikutnya kita terjemahkan surat Asy-Syams tadi ayat 1 sampai 10 yang sudah kita baca. Ayat yang pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Luar biasa. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari ya, cahaya matahari. Ayat yang kedua, demi bulan apabila mengiringinya. Ayat yang ketiga, demi siang apabila menampakkannya. Ayat keempat, demi malam apabila menutupinya, gelap gulita. Ya. Kemudian ayat kelima, demi langit serta pembinaannya. Ayat yang keenam, demi bumi serta penghamparannya. Ayat yang ketujuh, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ayat ke-8, lalu dia ini Allah ya, mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. Ayat yang ke-9, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Ayat yang 10, yang terakhir adalah dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kemudian anak-anakku, kita terjemahkan ayat per ayatnya ya, arti per ayatnya, per lafalnya. Wasyamsi, demi matahari, kita coba lihat di layar ya.
Ini ada perkata wasyamsi demi matahari waduhaha dan cahayanya di pagi hari wal komar. Komar itu bulan. Idza talaha. Idza apabila talaha mengiringinya. Wan nahar siang hari. Wan nahari demi siang. Idza jallaha apabila menampakkannya. Wal lail. Lail itu malam demi malam. Idza yashaha apabila menutupinya. Wasama sama itu langit. Wa ma banaha serta pembinaannya wal al itu bumi. Yang terakhir adalah wa ma tohaha serta penghamparannya. Ini ayatnya diartikan per kata. Kemudian berikutnya masih ada wa nafsin demi jiwa wa ma sawaha serta penyempurnaannya fa'alhamaha maka dia mengilhamkan kepadanya fujuraha kejahatannya wa taqwaha takwanya ketakwaannya ya qad aflaha sungguh beruntung man zakkaha orang yang menyucikan jiwa itu wa qad khaba dan sungguh rugi yang terakhir adalah ma dassaha orang yang mengotorinya jadi sungguh yang mengotorinya. Kemudian nanti dibaca kembali ya surat Asyam ayat 1 sampai 10 itu secara berulang-ulang. Kemudian tugas kalian adalah menghafalkannya surat Asyam ayat 1 sampai 10. Ada waktu 1 minggu untuk menghafalkannya. Kira-kira mampu enggak? Ya, ayat 1 sampai 10 coba kalian dihafalkan dibantu orang tuanya masing-masing. Ya, surat Asyam ayat 1 sampai 10 coba dibuka di Al-Qur'an surat ke-90. Kemudian memahami isi kandungannya. Jadi Asyam itu isi kandungannya tentang apa toh Pak? Kita coba menjelaskan. Surat Asyam itu termasuk surat Makkiyah. Kenapa kok surat Makkiyah? Karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Hijrahnya ke Madinah. Berarti waktu itu turun saat Kanjeng Nabi Muhammad itu berada di Mekah. Kenapa dinamakan surat Asyam? Karena diambil dari ayat pertama yang artinya matahari. Ya, Asyam itu artinya matahari. Kemudian secara umum, Asyam itu berisi tentang sumpah-sumpah Allah. Janji-janji Allah kepada ciptaannya. Ciptaan Allah maksudnya, dan anjuran kepada manusia untuk membersihkan dan menjaga kesucian jiwanya agar mendapat keberuntungan di akhirat. Ya, ini janji Allah itu pasti. Ya. Kemudian anak-anakku semuanya memahami isi kandungan surat Asyam pada ayat 1 sampai 7 ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk ciptaannya kepada manusia tentunya fenomena alam semesta dan benda-benda langit merupakan bukti kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada planet dan lain sebagainya itu memang atau benda-benda langit yang lainnya itu adalah bukti kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-8 sampai yang ke-10 Allah mengilhamkan ketakwaan atau kebaikan dan kefasikan atau keburukan bagi setiap jiwa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada manusia 2 jalan. Dia tinggal milih 2 jalan itu, jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Tentunya kita pilih yang kebaikan. Ya. Anak-anakku semuanya, berikutnya tadi surat Asyam ayat 1 sampai 10. Untuk berikutnya adalah surat ayat 190 ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ada yang tahu artinya? Kita baca bersama di bawahnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, antara siang, malam ini kan berganti terus selama 24 jam. Kita di Indonesia
dari pagi sampai sore ada matahari, kemudian malam berganti dengan bulan, cahaya bulan ya. Kemudian kita terjemahkan tadi surat Ali Imran itu per katanya ya, per lafadznya seperti tadi yang sudah kita bacakan di surat Asam. Yang pertama inna artinya sesungguhnya, fi khalq penciptaan, dalam penciptaan as-samawat itu langit ya. Wal ardi dan bumi, waktilafi dan pergantian al-lail malam. Ya, al-lail. Ada yang namanya laila, itu artinya malam. Kemudian wan nahari dan siang, la ayatin terdapat tanda-tanda liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Jadi siang dan malam itu memang yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang merubah dari siang ke malam tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku, ya ini harus dihafalkan ya, hanya satu ayat saja dari surat Al-Imran ayat 190, coba dibaca berulang-ulang. Kemudian dihafalkan di rumah ya, dibantu orang tuanya ataupun kita belajar sendiri dengan tenang, pastinya nanti bisa hafal surat Ali Imran ayat 180. Jadi ada dua surat ya, surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10 dan surat Ali Imran ayat 90. Kemudian isi kandungannya apa tuh? Nah, kita kupas di layar ya, coba diperhatikan. Isi kandungan surat Ali Imran ayat 190, dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya dapat diketahui oleh orang yang berakal. Kalau orang gila ya nggak bisa, ulul albab ya. Jadi orang yang berpikir, orang yang berakal, orang yang sehat tentunya ya. Pada kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ulul albab adalah, nah ini ulul albab itu apa? Ulul albab adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan ciptaannya. Jadi kalau orang non-Islam mungkin ya yang nggak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, wah ini malam siang itu ciptaannya siapa? Ini kadang tidak nyampe berpikirnya ya. Jadi kita harus memahami betul bahwa siang dan malam adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tersebut Ibnu Katsir maksudnya juga jelaskan bahwa surat Ali Imran itu Allah memerintahkan hambanya untuk merenungi dan memperhatikan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi seperti laut, gunung, hutan, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Merenungi ya segala sesuatu ciptaan Allah yang ada di bumi, termasuk juga di langit ya. Tadi sudah saya sebutkan ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet, ada macam-macam, kemudian tumbuhan, hewan ya, ada hutan, ada laut, gunung, itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah manusia yang berpikir dengan benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa segala ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Contohnya matahari aja ini nggak bakal sia-sia ya, ada matahari, wah panas Pak, panas. Tentunya matahari ini kalau nggak ada matahari bayangkan saja. Kita jemur pakaian nggak mungkin bisa kering pakaiannya ya, nggak ada matahari. Kemudian kalau nggak ada malam, panas terus, matahari terus pusing itu ya, nggak ada malam nggak bisa tidur itu, panas terus, hawanya panas terus. Jadi kita harus bersyukur ya, ada malam, ada siang, itu bergantian terus, tentunya kita harus bersyukur. Kemudian anak-anakku semuanya, yang berikutnya adalah hadis. Nah, tadi ada dua surat, sekarang adalah hadis dari Abu Hurairah. Coba kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqal 'arsy inna rahmati ghalabat. Kita terjemahkan dari hadis
tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia Allah maksudnya menuliskan di dalam kitabnya yang terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Masya Allah. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita terjemahkan ayat per ayat ya, lafadznya, arti per lafadznya. Lamma qadallah, ketika Allah menetapkan al-khalqa, penciptaan makhluk. Kataba, dia menulis fi kitabi, dalam kitabnya, fauqa, di atas, rahmati, rahmatku, golabas, mengalahkan, godobi, murkaku. Masya Allah. Allah itu bisa murka juga, tapi kalah dengan rahmat biasa ya. Jadi kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tugas kalian yang ketiga adalah menghafalkan hadis tadi ya, menghafalkan hadis dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3, yang pertama Quran surat Asy-Syams 1-10, kemudian surat Ali Imran ayat 190 dan hadis. Ya, ada 3. Coba nanti di rumah hafalkan satu persatu. Waktunya masih lama, 1 minggu ya. Kemudian memahami isi kandungan dari hadis tersebut, segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya, kepada manusia tentunya, telah tertulis di Lauhil Mahfudz jauh sebelum makhluk itu diciptakan. Ya. Di antara bentuk rahmat Allah ketika hambanya berbuat dosa dan melanggar perintahnya, senantiasa mengampuni. Allah mengampuni dosa-dosa kita apabila kita bertobat secara sungguh-sungguh. Nah, tobat kalau melakukan kesalahan, minta maaf dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjamin rezeki setiap makhluknya sehingga mereka dapat bertahan hidup. Bayangkan nyamuk aja ya, yang hewan kecil segitu kan juga bisa hidup. Rezekinya dapat makan setiap hari. Makan dari darah kita kadang ya. Makhluk sekecil itu pun diberi rezeki, sudah dapat dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita yang punya akal, punya pikiran sehat begini nggak dapat rezeki? Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan rezeki. Ini Allah sudah menjamin rezeki kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan manusia akal pikiran sebagai bentuk rahmatnya sehingga manusia dapat berpikir dan merenungkan segala ciptaannya serta mampu untuk mengambil manfaat dari apa yang di bumi. Bedanya kita dengan hewan apa? Kita diberi akal pikiran, kita bisa berpikir, ya, bagaimana melakukan aktivitas setiap hari, kerja dan lain sebagainya kalau sudah dewasa. Kalau sebagai murid ya, bagaimana belajar bisa tenang, ilmunya bisa masuk ke dalam pikiran, begitu ya. Yang berikutnya adalah menerapkan isi kandungan. Nah, ini kita sudah baca dari surat Asy-Syams, kemudian Ali Imran, kemudian hadis. Lah, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Artinya apa? Waktu itu di dunia ini sangatlah singkat dan sementara. Ya, nggak ada yang sampai hidup terus kan, nggak mungkin. Pastinya ada yang pastinya suatu saat kita akan meninggal dunia. Makanya nggak ada yang tahu. Nah, di dunia ini sangat singkat sehingga kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai lupa sholatnya ya. Kemudian yang kedua adalah manusia dalam makhluk diberikan akal pikiran. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, bedanya dengan hewan ya. Kita diberi akal pikiran oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Manusia harus memilih jalan yang menunjukkan pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Tahu baik buruk ini kan sudah tahu ya. Karena kita diberi akal pikiran oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan akal pikiran itu manusia dapat merenungkan ciptaan Allah dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, karena kita punya akal, kita harus berpikir, bisa memanfaatkan laut.
untuk cari ikan, untuk apa? Mancing dan lain sebagainya, sungai juga sama, gunung, hutan, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungi ini ciptaannya siapa toh? Laut, gunung, hutan itu ciptaannya siapa? Kan pastinya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan apa yang ada di langit dan bumi serta fenomena alamnya adalah tanda bahwa tidak ada satupun yang menandingi kebesaran Allah. Enggak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Coba manusia membuat matahari. Susah banget ya. Di Jepang itu sudah ada yang berusaha membuat matahari, tapi tetap kalah sama mataharinya buatannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan juga sama. Apa bisa manusia buat bulan? Kan nggak bisa, ya. Kita harus mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ciptaan ini sungguh luar biasa. Anakku semuanya, yang berikutnya adalah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa tuh? Kasih sayang dan rahmatnya. Ar-Rahman kasih sayang dan rahmatnya sangat besar kepada seluruh hambanya. Ya tidak hanya manusia saja, tapi tumbuhan, hewan juga sama ya. Kita sebagai manusia adalah kita menerapkan sifat tersebut dengan saling menyayangi dan menghormati antar sesama. Ya, jangan perang, jangan berkelahi, jangan tawuran. Ya, kita harus sama-sama menyayangi. Termasuk sama hewan, jangan dibunuh, semut dan lain sebagainya. Semut biarkan aja. Kalau dia nggak ganggu, nggak usah kita bunuh ya. Kecuali hewan-hewan yang berbahaya kayak ular misalnya mau gigit kita ya dibunuh nggak apa-apa. Kalah jengking misalnya gitu ya. Tapi kalau sama hewan-hewan yang baik ya jangan dibunuh ya. Nah ini yang terakhir adalah rangkuman surat Asy-Syams secara umum berisi anjuran kepada manusia untuk mensucikan jiwanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agar mendapat keberuntungan di akhirat dan menimpakan azab bagi orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan tercela. Ya jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manusia secara fitrah dapat memilih jalan kebaikan dan keburukan karena kita kan punya akal, ya. Jadi bisa milih jalan yang baik dan yang buruk. Teman-teman yang buruk, yang jelek tinggalkan ya. Pokok yang terkandung dalam surat Ali Imran adalah perintah untuk merenungi kebesaran Allah. Nah, kita punya akal untuk merenungi ciptaan Allah. Ada hutan, matahari, bulan, sungai dan sebagainya ya. Ulul albab menurut ilmu kasir adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan ciptaannya. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang ulul albab. Kemudian pokok yang terkandung dalam hadis diriwayatkan Bukhari bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala melebihi murkanya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Walaupun kita nanti berbuat salah, berbuat dosa, tentunya kita harus segera-segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, selesai materi tentang kekuasaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi tugasnya ada 3 surat ya, dihafalkan di rumah masing-masing. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu di minggu depan dan tentunya sudah hafal semuanya. Anak-anak semuanya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.